berbentuk buku fisik ya. Bisa juga dengan Google Scholar ya, teman-teman cari di Google Scholar. Atau bisa misalkan kalau untuk engineering kita bisa buka Inspect namanya, di situ ada fisik, engineering, computer science jurnal. Bisa juga dengan Science Direct ya. Science Direct nanti saya tunjukkan bagaimana cara mencarinya ya. Jadi ini adalah beberapa cara teman-teman mencari literatur. Jadi jangan hanya mencari di Google ya, karena itu akan sangat luas ya. Nanti akan kesulitan kalian untuk mendefine atau memutuskan literatur mana yang akan kalian pakai. Kemudian searching efficiently ya. Misalkan kita pakai and or not ya. Saya contohkan sama teman-teman. Bukan dulu. Kemudian share. Oke. Oke, semua sudah bisa lihat ya yang saya share ya. Sudah, Pak. Oke, misal kita mencari mengenai eh, construction sustainability ya, sustainable konstruksi. Jadi tadi kan di apa di eh, ini bisa lihat ya, saya kembali ke slide bisa lihat ya. Jadi ada and, or atau not. Jadi kenapa pakai seperti itu? Jadi kalau saya cuma misalkan tulis eh, sustainability ya, construction ya. Itu akan banyak sekali teman-teman, bukan hanya literatur tapi apa ya, semacam opini pun semuanya keluar ya, berita-berita mengenai itu. Nah, ini di Google ya, tapi eh, seperti saya bilang tadi kita cari di Google Scholar. Jadi kita cari dulu, teman-teman pasti tahu ya cara Google Scholar. Jadi Google Scholar ya, kita buka, nanti bisa bikin akun kalau mau. Nah, kita cari eh, kalau ini pakai or, kita cari pakai and. Jadi ya, kalau kalau pakai or berarti kita mencari similarity-nya. Jadi kesamaan dari sustainability sinonimnya apa gitu ya. Jadi itu nanti bisa keluar. Kalau kita pakai and berarti apapun yang kita cari itu harus include kedua keywords ini. Ada konstruksi dan sustainability. Ya. Jadi teman-teman lihat ini ada sustainability, ada konstruksi, ada konstruksi, ada sustainability, ada konstruksi. Jadi harus dipakai N ya kalau kita mencari. Karena kalau kita cuma tulis construction, sustainability, itu kemungkinan bisa aja keluar nanti sumbernya hanya membahas satu konstruksi aja atau yang satunya lagi hanya membahas sustainability aja. Ya, jadi bisa pakai N atau or tadi untuk mencari similarity-nya ya. Kita kembali ke eh, PPT kita ya. Oke. Kemudian setelah kalian mendapatkan literatur yang kalian rasa sesuai dengan topik yang kalian angkat, kemudian baca abstraknya. Kenapa harus baca abstraknya? Ini menghemat waktu supaya kita tidak perlu baca jurnal tersebut dari A sampai Z sampai belakangnya. Kita baca di abstrak karena di abstrak itu sudah ada inti penelitian itu tujuannya apa, kemudian juga di abstrak itu ada metodenya, hasil yang dia dia peroleh apa, itu sudah terangkum semua di abstrak ya. Kemudian teman-teman, setelah misalkan kalian punya dapat nih literatur yang sudah kalian rasa, oh ini cocok nih sama topik saya. Nah, supaya kalian tidak menghabiskan waktu dengan searching literatur-literatur yang lain, buka di bibliografi atau daftar pustaka. Kalian buka di daftar pustaka karena setiap jurnal pasti ada daftar pustaka. Nah, dari situ kalian bisa lihat mana yang ada di daftar pustaka itu yang lebih eh, relate sama topik kalian. Jadi nggak perlu eh, search apa ya, menghabiskan waktu hanya untuk search literatur. Tapi dari satu literatur, ketika itu topiknya sudah sesuai dengan topik yang kita mau, itu pasti teman-teman bisa dapat banyak literatur lainnya dan menghemat waktu. Ya, Permisi, kemudian Pak. ya, PPT-nya tidak kelihatan, Pak. oh PPT-nya tidak kelihatan ya. Sorry, sorry, saya Iya. screen lagi. Oke, makasih Iqbal diingatkan. Oke, ini udah lihat ya. Sudah, Pak. Oke, kemudian nanti membuat citasi ya teman-teman, membuat citasi. Nanti kita akan lihat bagaimana hasil pekerjaan kalian kemarin. Oke, yang kedua kita mengevaluasi kemudian memilih sumbernya ya. Nah, ketika kalian eh, menemukan nih banyak nih literatur yang sudah kalian kumpulkan, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian eh, ingat
dan untuk melihat literatur tersebut. Yang pertama, pertanyaan penelitian yang diangkat di literatur itu, apakah sejalan dengan topik yang kalian mau angkat? Kemudian konsep kuncinya, key konsepnya itu seperti apa? Kemudian teori apa yang dia pakai, ya, teori-teori yang dia pakai, kemudian metode apa yang dia pakai, ya. Kemudian bagaimana dengan hasil dan kesimpulannya? Ah, apakah itu relate dengan studi-studi yang dilakukan oleh peneliti yang lain, ya? Kemudian bagaimana argumennya, ya? Biasanya itu suka ada argumen, ya. Jadi misalkan seperti saya bilang kemarin, ada penelitian yang menguji teori, ya. Misalkan dia mengatakan bahwa eh, bambu, misalkan dia bilang bambu, ada teori yang mengatakan misalkan bambu adalah konstruksi yang sustainable, ya, karena dia alami dan bisa bisa terbarukan, ya. Tapi misalkan ada juga argumen yang lain mengatakan bambu tidak, misalkan tidak efektif digunakan sebagai struktur, ya, bahan struktur, material struktur, karena misalkan bentangnya yang terbatas dan lain-lain seperti itu. Jadi akan ada argumen, ya. Kemudian kalian melihat apa kekuatan, strength and weakness dari suatu penelitian. Nah, dengan semua question ini, ketika kalian nanti melihat, nah itu akan bisa membangun penelitian kalian, ya. Dengan mengetahui argumen, ya, kalian akan tahu misalkan tidak hanya satu opini, tapi banyak opini, ya. Kemudian apa kekurangan dan kelebihan dari penelitian yang kalian baca itu, ya. Kemudian taking notes, teman-teman. Yang pertama quotes, quotes yang kalian ambil. Kemudian eh summaries, key points-nya. Jadi kalian buat rangkuman dari hal-hal yang penting. Kemudian jangan lupa untuk mencantumkan source-nya, ya. Source-nya itu bisa berupa author, ya, penulis, ya. Jadi dalam source source itu harus terdiri dari penulis, kemudian ada judul penelitiannya dan jurnalnya apa. Misalkan Jurnal Engineering volume 1 misalkan, ya. Kemudian tahun dipublikasikannya penelitian itu dan page number atau halaman, ya. Yang ketiga, identify temanya, mengidentifikasi tema, kemudian apa yang didebatkan dan bagaimana gaps-nya, ya. Nah, jadi ini teman-teman lihat, ya, tren di literatur yang kalian baca dalam beberapa dekade atau dalam beberapa waktu, kemudian key themes-nya apa, debates and disagreements-nya apa, kemudian bagaimana pivotal publication dan kemudian research gap, ya. Nah, misalkan ini, ya, kasih contoh tren. Trennya misalkan eh, pengaruh sosial media terhadap apa namanya body image tadi, ya. Nah, trennya yang sekarang banyak riset melakukan riset mengenai sosial media tersebut fokus kepada sampelnya adalah young woman, ya, atau wanita wanita muda misalkan. Kemudian melihat bagaimana peningkatan dari visual aspek dari sosial media. Nah, ternyata dari penelitian-penelitian yang sudah ada, penelitian yang mengangkat mengenai sosial media dengan sampel yang diambil dari Instagram dan Snapchat misalkan itu hanya sedikit. Sebelumnya hanya menggunakan misalkan sampelnya diambil dari pengguna Facebook aja gitu. Nah, itu yang menjadi gap yang kalian dapatkan. Jadi kemudian ketika kalian apa namanya melakukan penelitian, kalian akan mengangkat gap tadi, ya, gap tadi yang belum banyak diteliti, yang ternyata ada kekurangan dari peneliti-peneliti sebelumnya. Itu yang diangkat. Itu namanya gap, ya.